Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Redmi 12 series tahun ini bisa dikatakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Selalu ngasih harga yang spesial dengan spesifikasi yang bisa dibilang menarik coy. Salah satunya smartphone yang gue pegang ini, yang lain yang gak bukan adalah Redmi Note 12. Di video kali ini kita bakalan ngebahas ulang si Redmi Note 12 ini setelah gue pakai selama 7 bulan sejak pertama kali launching. Yap, smartphone itu bisa dikatakan sangatlah bersaing nih, karena memang bisa dikatakan smartphone ini harganya sangat affordable karena cuma 2 jutaan aja. Bahkan spesifikasinya ini lebih bagus ketimbang si adeknya. Yap, ini bisa dikatakan ngebunuh adeknya banget nih. Yang lainnya bukan adalah Redmi 12. Adek kandungnya sendiri dibunuh sama Redmi Note 12 ini. Yang dimana kalau kita lihat secara harga dan juga speknya itu cukup lumayan kerasa bedanya. Padahal nambah dikit bisa dapat Redmi Note 12 ini. Oke, gue bakalan mulai pembahasan awal, mulai dari build quality-nya selama gue pakai 7 bulan. Yap, bahan material dari Redmi Note 12 ini bisa gue bilang udah kerasa solid banget, like-nya seperti Redmi 12 seri lainnya ya teman-teman. Namun lain cerita dengan Redmi Note 12 dan juga Redmi 12 yang masih menggunakan material polikarbonat alias plastik. Bagian yang satu ini memang bisa kita sangat wajarin banget ya teman-teman, karena memang kalau kita lihat secara harga nih HP udah sangatlah affordable banget, 2 jutaan. Ya wajar lah pakai bahan material polikarbonat alias plastik. Cuman kalau gue pribadi, kalau misalnya kalian nanya lebih suka yang glass atau yang plastik alias polikarbonat, gua jawab yang polikarbonat cuy. Soalnya memang kalau misalkan bahan material polikarbonat bisa meminimalisir terjadinya panas. Gak cuma itu aja, selain itu si Redmi Note 12 ini juga nggak gampang ninggalin bekas stick jari. Ya mungkin varian warna yang gue pilih ini adalah warna mint green ya teman-teman. Jadi untuk bercak sidik jarinya itu nggak gampang banget tertinggal. Oh ya, ngomongin warna, varian warna yang tersedia dari Redmi Note 12 ini ada 4 varian warna. Yang pertama warna gold, ice blue, terus juga ada black dan juga sama satu lagi warna yang gue pegang, yang lainnya gak bukan adalah mint green cuy. Nah, untuk masalah frame-nya sendiri, smartphone itu udah mengotak ya pastinya dengan kelengkapan port yang bisa dikatakan cukup lumayan lengkap nih. Karena masih ada lubang jack 3,5 mm, lubang USB Type-C dan juga ada IR blaster pastinya. Tapi kekurangannya memang Redmi Note 12 ini buat speakernya masih pakai teknologi mono cuy. Tapi yang perlu kalian notice untuk mono speaker dari si Redmi Note 12 ini nggak terlalu buruk-buruk banget menurut gua. Bassnya cukup kerasa dapet dan kalau kita setting ke 100% volumenya itu nggak pecah cuy. Ini sih bagian yang paling penting. Jadi kalau buat sekedar nonton video YouTube ataupun nonton TikTok kan nih, atau bahkan nonton film masih kerasa nyaman kok speaker yang dihasilkan dari Redmi Note 12 ini. Cuman so far selama gue pakai Redmi Note 12 ini gue nggak komplain masalah desain ataupun masalah build quality dari smartphone yang satu ini, karena menurut gue udah cukup banget di kelas harganya cuy. Oh ya, sama lagi untuk fingerprintnya, smartphone itu udah pakai side mounted alias yang sudah menyatu dengan tombol power, jadi udah kekinian banget lah ya. Nah, tadi kita sempat notice untuk masalah layar dari smartphone yang satu ini ya, karena memang sejauh ini gue pakai si Redmi Note 12 untuk masalah layarnya bisa dikatakan lumayan oke banget nih buat dipakai sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat secara spek, layar dari Redmi Note 12 udah pakai panel AMOLED yang udah kekinian pastinya. Terus juga nggak cuma AMOLED, refresh rate-nya juga udah 120 Hz cuy. Nggak main-main Xiaomi buat Redmi Note-nya kali ini. Diagonal layarnya juga kerasa besar nih. Buat nonton film sih udah cihamik banget lah, cihui lah intinya. Karena memang layarnya ini punya ukuran 6,67 inch cuy. Jadi buat dipakai nikmatin konten sih udah kerasa nyaman dengan resolusi yang tajam. Apalagi tingkat kewarnaannya yang menurut gua gonjreng banget. Udah ready banget kalau buat diajak nonton film tipis-tipis ataupun buat Netflix and chill bareng pasangan. Secara responsivitas sejauh ini gue pakai ya teman-teman, sangatlah responsif abis. Nggak ada yang namanya ghost touch ataupun delay touch. Pas waktu gue coba sejauh ini buat ngegame ini kerasa responsif abis, kerasa smooth lah intinya. Terus pas waktu gue tes pakai multi touch ya, aplikasi tes buat layarnya ini kerasa nggak ada delay sama sekali. Jadi so far untuk masalah layar sejauh gue pakai selama 7 bulan masih kerasa enak banget si Redmi Note 12 ini coy. Beralih ke bagian performance, bagian yang nggak boleh ketinggalan untuk kita bahas cuy, karena di bagian ini pasti bakalan menarik banget. Apalagi mengingat smartphone ini smartphone 2 jutaan yang udah kita pakai selama 7 bulan silam. Apakah ada penurunan performance? Mari kita cek. Tapi sebelumnya gue bakal ngasih tahu dulu untuk SoC dipakai dari smartphone yang satu ini
adalah Snapdragon 685. Yang dimana ini adalah chipset yang jarang banget dipakai sama smartphone entry level lainnya cuy. Ya kita bisa lihat lah, smartphone itu rata-rata menggunakan MediaTek Helio G88 ataupun Helio G99. Tapi si Redmi Note 12 ini main aman banget nih karena pakai chipset 685 Snapdragon 685 maksudnya. Setelah gue benchmark selama 7 bulan ini, ya skornya masih dapat di angka 300 ribuan. Skor yang menurut gue tinggi banget. Bahkan ini mirip-mirip lah seperti MediaTek Helio G88. Jadi harusnya secara performance masih sekelas tuh. Tapi bedanya di Snapdragon 685 ini, tingkat kestabilitinya tuh menurut gue sangatlah menarik. Pas waktu gue ajak benchmark CPU throttling selama 3 kali berturut-turut, di sini nggak ada yang namanya warna merah ya, alias drop frame rate ya, bukan frame rate, lebih tepatnya drop throttling ya teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat ketiga table ini ya, ini masih menunjukkan warna hijau. Artinya bener-bener sestabil itu si Snapdragon 685 cuy. Jadi nggak usah dipungkiri lagi cuy. Nah, nggak cuma buat CPU throttling aja ataupun benchmark, melainkan di sini kita main game Mobile Legends juga seperti biasa. Settingannya ya seperti ini, settingan standar ya. Dan alhasil FPS-nya pas waktu kita cek ini dapat di angka sekitaran 60 fps. Ya memang ada frame drop paling di angka 50 fps, tapi itu masih wajar banget. Bahkan minim banget terjadinya frame drop, 0,0 sekian detik doang lah. Dan kalau buat main game Mobile Legends ini menurut gua masih enak banget. Ini tadi ada apa ya? Ada notif. Tapi so far buat main game smartphone yang satu ini masih kerasa enak banget cuy. Dan masih kerasa playable, apalagi buat main game Mobile Legends. Gak cuma game Mobile Legends aja, PUBG Mobile pun kita sikat. Settingannya settingan di smooth high aja, karena memang smartphone yang satu ini cuma mentok di settingan smooth high. Dan alhasil buat masalah FPS-nya di sini stabil di angka 30. Gak ada frame drop sama sekali. Buat gyronya ya seperti ini, lancar gyroscope-nya cuy. Genshin Impact pun juga kita coba nih, tapi settingannya yaitu di lowest 60 fps. Alhasil smartphone yang satu ini dapat di angka kurang lebih 30-an 9 fps. FPS rata-ratanya di angka 39, cuman FPS yang kita bisa sentuh bisa sampai 60, tapi itu cuman beberapa detik aja. Tapi FPS rata-rata paling di angka 39 sampai 44-an fps cuy. Ya memang fps segini udah cukup lah menurut gua di range harga smartphone 2 jutaan. Nah, untuk masalah MIUI, smartphone yang satu ini tuh udah pakai MIUI 14.0.7 yang dimana ini MIUI versi yang terbaru cuy. Sejauh gue pakai MIUI di sini nggak ada yang namanya nge-lag, nggak ada yang namanya bug ataupun yang lain-lain. Tapi memang yang jadi PR yaitu tadi masih adanya iklan dan juga beberapa bloatware aplikasi. Actually ini gampang banget sih, tinggal di uninstall ya udah beres gitu loh masalahnya. Anjay, video. Alright, kita sekarang beralih ke bagian kapasitas baterai nih. Kapasitas baterai HP ini tuh 5000 mAh, udah gede sekelasnya ya teman-teman. Ya sama seperti di kelas-kelasan lain lah. Terus juga dengan fast charging 33 watt. Nah, yang menariknya di sini buat SOT-nya alias screen on time. Smartphone yang satu ini bisa bertahan kurang lebih itu 9 sampai 10 jam. Tadi berisik banget sih. Ini menurut gue memang buat kelas harga 2 jutaan dengan screen on time bisa bertahan sampai 10 jam pas waktu gue tes, ini menarik banget. Ya mungkin dibantu sama chipsetnya yaitu Snapdragon 685. Jadi memang sestabil itu coy. Nah untuk fast charge juga udah 33 watt jadi kerasa ngebut. Dan untuk paket pembeliannya juga udah dapat kok. Jadi udah mantep tuh, dapat kepala charger. Tapi pada intinya selama 7 bulan gue pakai Redmi Note 7 ini, buat masalah baterai masih kerasa enak banget, masih kerasa prima dan tidak ada drop baterai persentase ya, terutama itu sih. Karena memang ciri-ciri baterai yang udah gak sehat, ya persentase baterainya bakalan menurun. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kamera, bagian yang paling seru karena memang kamera dari smartphone itu punya setup triple kamera. Dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Buat hasil fotonya sih bisa kalian lihat di slide berikut ini aja. Kalau menurut gua hasil foto di siang hari sih bisa menghasilkan foto yang cakep. Walaupun memang kita foto dalam kondisi yang pencahayaannya itu agak sedikit redup ya. Redup dalam artian di sini memang tidak terlalu terang-terang banget karena memang suasananya lagi mendung gitu loh ya. Dan warna yang dihasilkan memang agak sedikit pucat, tapi tetap warna vividnya ini tetap kelihatan gonjreng gitu loh ya. Ciri khas Xiaomi punya kalau menurut gua. Di sini warna hijaunya masih cakep dan juga yang pasti untuk detail awannya masih kerasa cukup jelas walaupun memang tidak terlalu jelas-jelas banget. SDR-nya cukup lumayan-mayan lah di sini ya. Tapi memang balik lagi untuk masalah foto Redmi Note 12 ini tidak bisa terlalu diandalkan banget. Ya sesuai lah dengan harga dan juga hasilnya. Terus juga untuk masalah kamera malam pun juga demikian, yang dimana hasil foto malamnya kita sangat rekomendasiin buat kalian gunakan fitur yang namanya night mode. Walaupun processing image-nya agak sedikit lama, tapi bisa menghasilkan foto yang lebih bagus ketimbang tidak menggunakan night
mood cuy. Nah cuman kalau misalnya kita ajak foto Redmi Note 12 ini dalam kondisi yang bener-bener minim cahaya, hasilnya bakalan banyak noise cuy. Detailnya bakalan kurang banget, dan ya memang kalau diajak foto malam agak sedikit kurang buat smartphone 2 jutaan. Jadi ini dia buat hasil kamera belakang dari Redmi Note 12 di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya kalau kita lihat secara preview memang tidak stabil, tapi pas waktu sudah hasilnya nanti bakalan stabil kok. Ini trik banget BTW di sini ya teman-teman. Jadi ya hasilnya seperti ini. HDR-nya juga main tuh ya. Kalian bisa lihat tuh awannya masih detail banget. Cakep lah ya. Jadi kurang lebih buat hasil kamera depan seperti ini dari Redmi Note 12 di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri bagus atau enggak. Ya kalau misalnya gue lihat sih hasilnya agak sedikit ngezoom ya, biar videonya itu tetap kerasa stabil. Ya cuma bisa kalian nilai aja lah di kolom komentar. Soal audionya juga nih, sebagus apa ya? Oke, kesimpulannya, apakah smartphone ini worth it buat dibeli? Selama gue pakai smartphone ini 7 bulan masih sangat worth it banget. Apalagi mengingat smartphone yang satu ini harganya di range 2 jutaan aja. Yang lebih tepatnya 2 jutaan kecil. Walaupun memang ada pesaingnya, ya tapi tetap secara spek Redmi Note 12 ini masih menggoda banget cuy. Apalagi dengan beberapa fitur seperti NFC, Air Blaster, spek yang udah oke, seperti panelnya udah pakai panel AMOLED, SoC yang stabil 685. Ini menurut gue big deal banget dari Xiaomi cuy. Dan kalau misalnya kalian punya budget pas-pasan di 2 jutaan kecil, bolehlah pilih yang satu ini aja, Redmi Note 12. Jadi gue nggak bisa berword-word lagi nih tentang Redmi Note 12. Ya mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai review ulang Redmi Note 12. Kalau misalkan kalian punya pendapat atau punya pertanyaan-nya, boleh banget tulis di kolom komentar. Ataupun punya saran bisa juga tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat bisa juga kok, di DM aja Instagram kita di @srapintekno. Join ke komunitas kita juga bisa, klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.